Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, terdapat ratusan wilayah kerja yang tak kunjung berproduksi alias mangkrak. Padahal rencana pengembangannya sudah disetujui oleh pemerintah. Menurut catatannya, terdapat lebih dari 300 blok migas yang sebenarnya sudah mengantongi persetujuan Plan of Development, namun hingga kini tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan. Salah satu faktornya dinilai lantaran banyak perdebatan teknis dan kajian akademis yang tidak berujung tanpa dibarengi keberanian untuk mengambil keputusan eksekusi. Contoh kasusnya seperti pengembangan Blok Masela yang terkatung-katung selama 26 tahun hanya karena perdebatan skema darat atau laut yang menurutnya sangat membuang waktu. Untuk itu, Bahlil menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak pengelolaan bagi kontraktor blok migas yang lelet. Pemerintah saat ini proaktif memberikan surat teguran kepada investor yang menelantarkan blok migasnya agar target kedaulatan energi bisa segera tercapai. Pemerintah Indonesia menjanjikan transformasi kawasan ekonomi khusus atau KEK dari sekedar zona industri menjadi lebih hijau atau ramah lingkungan. Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang menjadi motor utama penjaring investasi dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2026, KEK di Indonesia akan bertambah 6 KEK lagi, sehingga totalnya akan menjadi 31 KEK. Konsep KEK hijau mencakup penerapan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penerapan prinsip ekonomi sirkular, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pengurangan emisi untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam kesempatan itu, Todo Tua juga menegaskan bahwa total 25 KEK yang beroperasi dari Aceh hingga Papua menyediakan platform investasi yang terintegrasi untuk mempercepat penciptaan nilai tambah di berbagai sektor usaha, termasuk logam, energi, kimia, logistik, pariwisata, dan manufaktur berbasis teknologi. Melalui KEK, investor juga mendapatkan beragam insentif fiskal dan non-fiskal, infrastruktur terintegrasi, serta proses perizinan yang lebih cepat dan transparan. Todo Tua menekankan kehadiran KEK yang lebih berkelanjutan itu menjadi penting untuk menggait investasi ke depannya. Karena untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan, Indonesia memerlukan realisasi investasi sekitar 13.000 triliun rupiah pada periode 2025 hingga 2029. Hingga kuartal 3 2025, realisasi investasi telah mencapai 1.434 triliun rupiah atau sekitar 75% dari target 2025 sebesar 1.905 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan Indonesia akan berhenti mengimpor bahan bakar minyak atau BBM jenis solar mulai tahun 2026. Hal itu menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia optimis bahwa ketergantungan impor solar di Indonesia dapat dihentikan di tahun depan. Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 2 instrumen utama untuk mencapai target tersebut, yakni melalui program mandatori biodiesel dan peningkatan kapasitas kilang dalam negeri. Faktor utama dari target nol impor solar ini adalah implementasi program biodiesel 50% atau B50 yang sejatinya terus digenjot oleh pemerintah. Selain itu, beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas produksi BBM secara signifikan sehingga kebutuhan domestik dapat terpenuhi dari dalam negeri. Pemerintah juga berfokus pada upaya menaikkan angka produksi siap jual atau lifting migas. Pihak yang menegaskan bahwa eksplorasi cekungan baru dan optimalisasi sumber tua dengan teknologi jadi kunci dalam menjaga ketersediaan bahan baku energi. Survei Bank Indonesia atau BI menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK November 2025 yang berada pada level optimistis sebesar 124.0, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 121.2.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, meningkatnya keyakinan konsumen pada November 2025 ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada November 2025 meningkat untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran di atas 5 juta rupiah sebesar 130,6, diikuti oleh responden pengeluaran 4,1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sebesar 126,9. Berdasarkan kelompok usia, IKK juga meningkat pada seluruh kelompok usia, dengan optimisme tertinggi pada kelompok usia 20 hingga 30 tahun, sebesar 128,6. Secara spasial, IKK mengalami peningkatan di mayoritas kota yang disurvei, terutama di Manado, Mataram, dan juga Medan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 5% kepada Meksiko. Trump menuduh negara itu melanggar perjanjian pembagian air. Ia menuduh Meksiko melanggar perjanjian tahun 1944, isinya mewajibkan Amerika Serikat untuk berbagi air dari Sungai Colorado dengan imbalan aliran air dari Rio Grande, yang merupakan bagian dari perbatasan antara kedua negara. Trump mengatakan Meksiko berutang 800.000 acre-feet air kepada Amerika berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut. Trump menuntut Meksiko untuk melepaskan 200.000 acre-feet air sebelum 31 Desember sambil menyebut sisanya harus segera dibayarkan. Trump memang mengumumkan upayanya untuk meningkatkan pasokan air bagi para petani Texas. Sebelum mewarning tarif ke Meksiko, Presiden berusia 79 tahun itu mengumumkan paket bantuan senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat untuk industri pertanian Amerika Serikat yang terguncang oleh dampak dari kebijakan perdagangan dan tarifnya.